A few minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 Public Speaking akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menganalisis pengaruh komunikasi antar budaya dalam keluarga campuran Cina dan Jawa terhadap struktur dan kinerja karyawan. Yang menjadi dosen pengampu di sini yaitu Dr. Widya Paramita, SE MPA. Boleh di next. Di sini saya juga nggak sendiri. Saya bersama ada Syafa, Farel, dan juga Vinda. Boleh di next. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang komunikasi antar budaya. Boleh di next. Komunikasi antar budaya muncul pertama kali pada tahun 1974 oleh Fred Kazmir dalam The International dan Intercultural Communication Annual. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan semakin mudahnya berkomunikasi. Kemudahan berkomunikasi ini menjadikan suatu hubungan antar bangsa terasa dekat dan menghilangkan sekat dalam komunikasi antar budaya. Boleh di next. Terdapat 3 kategori kesadaran yang mendorong upaya menciptakan cara komunikasi antar budaya, yaitu diantaranya, yang pertama ada kesadaran internasional. Maksudnya dalam kesadaran internasional ini adalah alat perekat suatu hubungan substansial kehidupan pada manusia. Lahirnya komunikasi antar budaya merupakan sintesis mendasar dalam memahami kebudayaan di setiap negara di dunia. Tujuan dari kesadaran internasional ini adalah untuk komunikasi antar budaya yang berada di atas kesadaran internasional adalah sebuah perdamaian dunia. Yang kedua ada kesadaran domestik. Kesadaran domestik ini merupakan kesadaran lokal yang tumbuh menjadi kesadaran nasional. Kebutuhan untuk memahami dan berinteraksi dengan kelompok sebudaya lokal menjadi pendorong komunikasi antar budaya, terutama di Indonesia yang pluralis dan majemuk dari segala aspek kehidupan masyarakat yang menjadi pemicu konflik antar warga negara. Dan yang terakhir ada kesadaran pribadi. Kesadaran pribadi atau kesadaran individu merupakan inti dari kesadaran publik dalam membangun komunikasi antar budaya. Dengan adanya kesadaran pribadi, maka akan terjadi penimbulan kesadaran kolektif yang membangkitkan kesadaran sosial. Boleh di next. Perkawinan merupakan penyatuan dua pribadi yang unik, dengan membawa sistem keyakinan masing-masing berdasarkan latar belakang budaya serta pengalamannya. Itu dimaksudkan oleh ahli tentang ATI. Selanjutnya, berdasarkan dari adanya sebuah perbedaan yang ada, maka perlu disesuaikan satu sama lain untuk membentuk sistem keyakinan baru bagi sebuah keluarga. Perkawinan dapat dikarakteristik dengan bagaimana pasangan memanfaatkan ruang, waktu, dan energi mereka, meningkatkan ekspresi perasaan, menggunakan kekuasaan, dan membagi filosofi perkawinan. Boleh di next. Terdapat elemen yang disebutkan oleh R. Verdeber dan K. Verdeber tentang persoalan yang dapat muncul dalam sebuah relasi intim. Di antaranya itu, yang pertama ada elemen verbal. Jadi maksud elemen ini adalah sebuah dari kata-kata yang terucap oleh seseorang. Tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama. Setiap orang tentu berhak berasumsi bahwa orang yang diajak bicara memiliki pengertian yang sama tentang suatu hal. Dan ada juga manusia yang cenderung mengungkapkan ekspresinya secara berbeda meskipun dengan maksud dan tujuannya yang sama. Yang kedua, ada elemen nonverbal. Maksudnya ini adalah bahwa setiap manusia sering mengalami kesulitan dalam mengirim dan menerjemahkan kode pesan nonverbal. Dalam kehidupan perkawinan, dari mereka kebanyakan mengandalkan suatu pesan visual dalam mencantumkan perasaan pasangan. Yang ketiga, ada kecemburuan.
Maksudnya adalah kecemburuan ini dimaknai sebagai bentuk kecurigaan akan munculnya ketidaksetiaan. Kecemburuan bisa dipicu adanya ketidakpercayaan diri sehingga bisa menyebabkan pasangannya menjadi tidak setia. Dan yang terakhir ada perbedaan pria dan wanita. Pria dan wanita cenderung memiliki peran yang terus-menerus melekat, dapat dimaknai sebagai stereotip. Kemudian dalam perkawinan dapat terjalin harmonis jika masing-masing keluarga dari peran stereotip tersebut dan memiliki keinginan yang sama untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi antara satu sama lainnya. Boleh di next. Perkawinan campuran dimaksudkan sebagai sebuah perkawinan yang berlangsung antara individu dalam kelompok etnis yang berbeda, atau dengan istilah lain disebut dengan amalgamasi. Dan di sini saya ingin bertanya, apakah ada yang tahu di antara kalian semua yang melihat video ini tentang amalgamasi? Boleh banget untuk mengungkapkan pendapatnya masing-masing. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan, menurut pendapat saya yang sudah saya baca, bahwa amalgamasi ini merupakan suatu peristiwa bertemunya sepasang suami istri yang berlainan etnis, yang sama-sama bermaksud membentuk suatu rumah tangga atau yang bisa disebut dengan keluarga, berdasarkan kasih sayang yang disahkan secara resmi dengan upacara tertentu. Boleh di next. Belah Rohlik menyatakan bahwa dalam keluarga, kawin campur komunikasi merupakan isu utama yang lazim muncul. Karena itu, Rohlik memberikan beberapa alternatif dalam upaya penyesuaiannya, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, yaitu penyesuaian satu arah atau one-way adjustment. Pengertiannya merupakan salah satu pengadopsian pola budaya pasangannya. Poin kedua adalah penyesuaian alternatif atau yang biasa disebut dengan alternatif adjustment. Salah satu kesempatan budaya yang diterapkan tetapi pada kesempatan lain budaya lainnya juga diterapkan. Poin ketiga itu ada kompromi midpoint atau midpoint kompromis. Kedua pihak sepakat untuk menentukan posisi masing-masing sebagai jalan keluarnya. Boleh di next. Dan yang keempat, yaitu ada penyesuaian campuran atau mixing adjustment. Maksudnya ini adalah kombinasi dari dua budaya yang sepakat untuk diadaptasi. Dan yang terakhir adalah penyesuaian kreatif atau creative adjustment. Kedua pihak memutuskan untuk tidak mengadopsi budaya masing-masing tetapi mencari pola perilaku yang baru. Boleh di next dan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya, siapa. Selanjutnya itu ada komunikasi antar budaya. Para ahli yang menyetujui bahwa s- salah pengertian mengenai ekspektasi budaya merupakan latar belakangnya muncul sejumlah konflik. Dengan mengidentifikasi konflik-konflik budaya akan dapat meningkatkan kewaspadaan dan kemampuan diri dalam berkomunikasi. Memahami konflik antar budaya tergolong sangat penting karena konflik dan budaya memiliki hubungan yang sangat erat. Boleh di next? Oke. Komunikasi antar budaya. Menurut Rahim dan McNair dalam buku yang berjudul Martin dan Nakayama keluaran 2004 halaman 382 sampai 385. Paling tidak terdapat 5 model bagaimana mengelola konflik. Yang pertama, domitative. Tipe dominasi merefleksikan perhatian yang besar terhadap diri sendiri dibandingkan terhadap pasangan. Solusi yang ditawarkan adalah orientasi win-lose and pemaksaan kehendak untuk menang dari pasangannya. Yang kedua, integrating. Tipe integrasi memberikan perhatian besar kepada diri sendiri dan pasangan dalam situasi penuh keterbukaan. Keduanya akan saling bertukar informasi dalam usaha untuk memperoleh solusi yang diterima oleh kedua pihak. Yang ketiga, compromising. Tipe kompromi merupakan pemecahan sebuah konflik
Yang ketiga, satu pihak mencapai tingkat keputusasaan sehingga menyerahkan penyelesaian pada pasangannya. Pada tipe ini, kebanyakan individu kurang memiliki komitmen terhadap solusi karena merasa ada unsur keterpaksaan. Boleh di next. Yang keempat, obliging. Tipe obliging berorientasi pada satu pihak yang merasa lebih menaruh perhatian pada keberlangsungan hubungan dibandingkan pasangannya. Hal ini dikarenakan pihak tersebut merasa memiliki kewajiban untuk memperhatikan dan mencari solusi konflik. Dan yang terakhir, avoiding. Tipe avoiding akan diterapkan pada pasangan yang memiliki perhatian rendah pada diri sendiri dan pasangannya. Pada budaya tertentu, cara ini justru dapat menghasilkan hubungan yang harmonis karena hampir tidak ada konflik yang dijumpai. Boleh di next? Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok. Oke, Baik, terima kasih. Terima kasih Farel dan Syafa yang sudah menjelaskan tentang komunikasi antar budaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vinda. Pada Vinda dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai sosial dan nilai budaya etnis Cina dan Jawa. Membicarakan dalam 5 kategori berdasarkan 5 masalah universal terpenting. Di dalam kehidupan kelompok manusia, yaitu yang pertama masalah hakikat hidup, yang kedua masalah mengenai hakikat dari kerja serta usaha manusia, yang ketiga masalah mengenai hubungan antar manusia dan alam, yang keempat masalah persepsi mengenai waktu, dan yang kelima masalah mengenai hubungan antara manusia dan sesamanya. Gabungan kelima masalah ini sering disebut juga orientasi nilai budaya. Sistem orientasi nilai budaya Jawa dan Cina dikatakan sebagai berikut. Yang pertama, hakikat hidup. Keduanya sama-sama menganggap bahwa hidup itu penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan yang harus diterima oleh setiap manusia. Tapi keduanya juga optimis bahwa kondisi ini dapat diperbaiki dengan cara berusaha atau berikhtiar masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri. Perbedaan upaya ini tampak pada pemahamannya tentang kerja. Yang kedua, hakikat kerja dan etos kerja. Ada perbedaan anggapan mengenai etos kerja di antara kedua sistem budaya ini. Pada kultur Jawa hampir tidak ada motivasi yang kuat untuk bekerja. Mereka bekerja sekedar untuk dapat hidup. Mereka lebih suka mengosongkan hidup ini untuk menanti hidupnya di dunia akhirat kelak. Sedangkan pada budaya Cina, meskipun kehidupan di dunia akhirat pada akhirnya juga akan dikejar, tetapi disertai dengan motivasi kuat untuk bekerja, mereka bekerja untuk bakti dan menjaga nama baik orang tua, serta menunjukkan kesetiaannya kepada keluarga agar kebahagiaan di akhirat dapat tercapai. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan alam. Keduanya sama-sama berusaha untuk hidup selaras dengan alam yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan alam makrokosmos dan di dunia religio magi. Yang keempat, persepsi mengenai waktu. Keduanya sama-sama mempunyai orientasi waktu masa kini dan masa lalu. Tetapi kultur Cina ada kecenderungan memiliki orientasi waktu yang akan datang. Yang kelima, hubungan antara manusia dan sesamanya. Keduanya memiliki nilai suka tolong-menolong dan solidaritas yang tinggi pada sistem kekerabatan. Hanya bedanya pada kultur Cina, penekanan kepentingan keluarga lebih utama daripada individu dan masyarakat. Sedangkan pada kultur Jawa, hubungan antara individu, prinsip nilai kerukunan pada etnis Jawa maupun Cina tidak jauh berbeda. Intinya yang terkandung di dalamnya adalah dihindarkannya konflik dan didambakannya perdamaian yang semua itu terdapat dalam kultur Jawa maupun Cina.
Yang kedua, prinsip hormat. Baik pada masyarakat etnis Jawa maupun Cina mempunyai nilai hormat, hanya bedanya pada etnis Jawa rasa hormat diberikan oleh karena konsekuensi dari adanya susunan hierarkis pada suatu masyarakat. Sedangkan pada kultur Cina istilah ini dipakai untuk menghormati saudara orang tua oleh saudara muda atau anak, karena penghormatan berdasarkan atas usia dan hubungan keluarga. Yang ketiga, etika kebijaksanaan. Keduanya sama-sama menganggap bahwa sikap kebijaksanaan hanya dapat dicapai melalui sikap hidup yang didasarkan pada aturan-aturan moral. Yang keempat, jalan tengah. Keduanya memiliki anggapan bahwa dua hal yang ekstrim dan bersifat dikotomis harus dihindari. Tidak boleh ada suatu hal yang berlebihan. Mengikuti jalan tengah akan membawa keseimbangan dan keselarasan. Dan yang terakhir yaitu perkawinan. Terhadap perbedaan nilai tentang perkawinan di antara etnis Jawa dan Cina, pada kultur Jawa perkawinan dimaksudkan untuk membentuk suatu rumah tangga yang berdiri sendiri. Pemilihan calon pasangan merupakan urusan pribadi keluarga. Lebih-lebih keluarga besar tidak memegang peran penting dalam pemilihan calon pasangan. Sedangkan pada kultur Cina perkawinan dianggap untuk melanjutkan kelangsungan hidup klan, sehingga pemilihan pasangan lebih banyak melibatkan keluarga atau keluarga besarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Vinda sudah menjelaskan tentang nilai sosial dan nilai budaya etnis Cina dan Jawa. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai pengaruh komunikasi antar budaya Cina dan Jawa terhadap struktur dan kinerja karyawan. Boleh di next. Proses komunikasi horizontal yang terjadi antara karyawan beretnis Jawa dan karyawan beretnis beretnis Cina ditemukan bahwa tidak dibutuhkan prosedur khusus dalam melakukan komunikasi horizontal, sehingga berlangsung secara bebas dan terbuka sesuai dengan PAHAN 2010. Boleh next. Selanjutnya ada mengubah persepsi dan sikap antar budaya. Yang pertama itu ada dasar-dasar komunikasi antar budaya. Istilah antar budaya pertama kali diperkenalkan oleh Edward T. Hall pada tahun 1959. Tetapi Hall tidak menerangkan pengaruh perbedaan budaya terhadap proses komunikasi antar pribadi. Boleh next. Adapun beberapa menurut para ahli dengan dasar-dasar komunikasi antar budaya, yang pertama itu ada Guo Ming Chen dan William J. Starosta. Dia mengatakan bahwa komunikasi antar budaya adalah progres negosiasi atau pertukaran sistem simbolis yang membimbing perilaku manusia dan membatasi mereka dalam menjalankan fungsi sebagai kelompok. Yang kedua ada Andrea L. Rich dan Dennis M. Ogawa. Beliau mengatakan bahwa komunikasi antar budaya adalah proses negosiasi atau pertukaran sistem simbolis yang membimbing perilaku. Maaf, ada kesalahan. Menurut Andrea L. Rich dan Dennis M. Ogawa dalam buku Larry Samovar dan Richard E. Porter, Intellectual Communication, dia mengatakan antar budaya adalah komunikasi antara orang-orang yang berbeda kebudayaan, misalnya antara suku bangsa, antara etnis dan ras, antar kelas sosial. Yang ketiga itu ada Samovar dan Porter. Mereka mengatakan bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi antar pengirim pesan dan penerima pesan dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda. Yang keempat ada Charlie H. Dudd, itu mengatakan bahwa sebentar.
bahwa komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang melibatkan peserta komunikasi yang mewakili pribadi, antar pribadi, dan kelompok dengan tekanan pada perbedaan belakang eh, latar belakang kebudayaan yang mempengaruhi perilaku komunikasi para peserta. Yang kelima ada tim Tommy atau Mulyana 2003. Menjelaskan komunikasi antar budaya sebagai progres pertukaran simbolis, yakni individu-individu dari dua atau lebih komunikasi kultural yang berbeda menegosiasikan makna yang dipertukarkan dalam sebuah interaksi yang interaktif. Hal terpenting dari komunikasi antar budaya adalah yang membedakan dari kajian keilmuan lainnya itu tingkat perbedaan yang relatif tinggi pada latar belakang pengalaman pihak-pihak. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada istilah yang sepadan dengan istilah komunikasi antar budaya. Yang pertama itu ada komunikasi ternik, itu adalah komunikasi antar anggota etnik yang berbeda atau antar anggota etnik yang sama, tetapi memiliki latar belakang budaya yang berbeda atau subkultur yang berbeda. Kelompok etnik ini juga kelompok orang yang ditandai dengan bahasa asal-usul yang sama. Kemudian yang kedua ada komunikasi antar ras. Komunikasi antar ras itu adalah komunikasi antar sekelompok orang yang ditandai dengan arti biologis yang sama atau komunikasi antar ras yang berbeda, tetapi memiliki kebudayaan yang sama, terutama dalam hal bahasa dan agama. Komunikasi antar ras dimasukkan dalam komunikasi antar budaya karena secara umum ras yang berbeda memiliki bahasa dan asal-usul yang sama juga. Namun yang ketiga ada komunikasi lintas budaya. Studi tentang perbandingan gagasan atau konsep dalam berbagai kebudayaan, perbandingan antar aspek atau minat tertentu dalam kebudayaan atau perbandingan antar aspek atau umat tertentu dengan satu atau kebudayaan lainnya. Yang keempat ada komunikasi internasional. Komunikasi internasional ini dapat diartikan sebagai komunikasi yang dilakukan antar komunikator yang memiliki suatu negara. Jelas bahwa komunikasi antar budaya lebih luas dan lebih komprehensif daripada komunikasi lintas budaya. Penekanan antar budaya terletak pada orang-orang yang terlibat komunikasi dan memiliki perbedaan budaya sehingga dapat dijumpai, dan komunikasi lintas budaya, komunikasi antar ras, komunikasi internasional, dan sebagainya. Boleh di next. Cukup sekian dari saya. Mungkin dapat disimpulkan dengan Farel. Pada Farel dipersilakan. Baik, terima kasih Andre. Dari awal kita sudah membahas komunikasi antar budaya, nilai sosial dan nilai budaya etnis Cina atau Tionghoa dan Jawa, lalu pengaruh komunikasi antar budaya Cina dan Jawa terhadap struktur dan kinerja karyawan, mengubah persepsi dan sikap antar budaya. Lalu kelompok kita dapat menyimpulkan bahwa mengingat beberapa hambatan komunikasi horizontal yang masih sering terjadi antara karyawan dan hambat dan antara karyawan beretnis Jawa dan karyawan beretnis Tionghoa, berupa perbedaan karakter personal karyawan dan hambatan semantis berupa perbedaan penggunaan bahasa komunikasi yang biasa digunakan. Upaya yang dilakukan baik oleh karyawan beretnis Jawa maupun karyawan beretnis Tionghoa memiliki kesamaan dan perbedaan. Kita mengambil salah satu kesamaan. Upaya penyelesaian konflik oleh karyawan beretnis Jawa dan karyawan beretnis Tionghoa adalah dengan melakukan upaya kompromi atau compromising. Mungkin Terima kasih Farel udah menyimpulkan dari berbagai materi yang sudah kita paparkan tadi. Saya sebagai moderator, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan janggalnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.